Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Okay, let's pray first before starting class. Let's pray first, please. Attention, please. Let's pray together. Finish. Greeting to teacher. Good morning, sir. Good morning, how are you today? I'm fine, thank you. Okay, I'm fine too. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Salam sehat, salam sejahtera untuk semuanya. Sebelumnya akan saya absen dulu ya. Terakhir, Rahma Aulia, Restu Tio, Rudi, Oke. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita yang minggu kemarin ya. Minggu kemarin berkaitan dengan materi saya adalah food and beverage. Jadi pada hari ini sesuai jadwal yang sudah kita sepakati dari tugas minggu kemarin, kita akan bahas di pembelajaran kita hari ini. Tentunya kemarin kita sudah membahas tentang section yang ada di Departemen Food and Beverage, yaitu section room service, di mana kita sudah memahami bagaimana standarnya seorang servis, bagaimana strukturnya dan seterusnya. Kemudian juga sampai kemarin berkaitan dengan job description di masing-masing room service. Itu saya sampaikan tentang pengantar lagi di room service section. Nah, jadi ini nantinya akan menjadi sebuah pengetahuan kalian ketika di hotel, di mana
section room service ini memberikan pelayanan makanan dan minuman di dalam kamar. Bahkan kalau kita kaitkan pada kondisi saat ini, ada bagian tugas tambahan dari seorang room service itu juga memberikan pelayanan pada yang saat ini viral berkaitan dengan seperti float dinner, ya. Tidak terlepas float dinner saja sebenarnya, ada berkaitan dengan lunch, floating dan sebagainya. Yang secara prinsip sebenarnya ini hanya tren pada saat ini, bagaimana tamu itu ketika makan di satu tempat ataupun di hotel itu dia juga selain makan yang menjadi prioritas utama, dia juga mendokumentasikan dengan bentuk konten ketika dia makan di kolam renang dan seterusnya, gitu ya. Berikutnya ini intro dining service, ya kurang lebih hampir sama, jadi seperti itu. Jadi karakter room service yaitu yang sudah kita tugaskan kemarin, yang pada saat hari ini kalian berkewajiban untuk menyampaikan dari hasil diskusi dengan kelompok kalian masing-masing tentang bagaimana sih standar operasional prosedurnya ketika room service itu dilaksanakan, yang bersama dengan konteks karakteristik room service, penerimaan order dan sebagainya seperti itu. Makanya tugas kemarin silahkan nanti ini dipresentasikan berkaitan dengan room service yang SOP-nya tadi yang kamu buat dalam bentuk infografis, agar orang yang melihat atau yang membaca dari infografis itu lebih mudah memahaminya, gitu ya. Ya, jadi anak-anak itu terkait dengan gambaran tentang room service, tugas kalian saat ini silakan untuk mempresentasikan dari tugas yang sudah kita berikan minggu kemarin, bagaimana kamu membuat infografis tentang standar operasional prosedur dari room service. Begitu ya? Yeah. Oke. Untuk yang pertama silakan kelompok yang terpilih tadi untuk maju mempresentasikan dari infografisnya. Silakan kasih aplaus untuk teman kalian yang mau maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang SOP dan teman saya akan menjelaskan tentang SOP atau tahapan pemesanan di room service. Standar operasional prosedur room service. Setiap hotel yang berukuran standar dipastikan memiliki salah satu fasilitas yang diberikan kepada tamu, yakni tamu dapat menikmati makanan untuk disantap saat menginap. Bagian hotel yang melayani pelayanan pesanan kami, kamar tersebut dikenal dengan istilah room service atau istilah lainnya room in dining. Dari penjelasan di atas, untuk itu pengertian room service menurut para ahli sebagai berikut. Room service adalah salah satu bagian dari food and beverage department yang bertugas melayani para tamu yang menghendaki makan dan minum di dalam kamarnya. Mengingat telepon yang dipergunakan untuk menerima pesanan dari tamu, kamarnya jumlahnya terbatas. Juga karena kebanyakan tamu waktu makan kami biasanya terpisah-pisah dan kemudian mereka menghendaki makanan di dalam kamar saja. Maka khusus untuk melayani makan pagi, pelayanan pesanan makanan dan minuman dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu menelepon langsung ke bagian room service atau dengan mengisi dua knop remote. Menu itu digantungkan pada tombol pintu kamar sebelah luar setelah diisi oleh tamu. Sedangkan menurut Minggu 2008, room service adalah setiap hotel yang berukuran standar dipastikan memiliki salah satu fasilitas yang diberikan kepada tamu, yakni tamu dapat menikmati makanan untuk disantap dan menginap. Berikut prosedur pelayanan pada room service.
Ada yang ditanyakan? Silakan ada yang bertanya. Saya ingin bertanya. Silakan. Berikan contoh teknik percakapan pada poin 9. Pertama, penampilkan mengatakan room service. Ketika dipersilakan masuk menata makanan di dekat copy table and card. Setelah itu confirmation atau and bill and see you goodbye. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Kelompok sini ada yang ditanyakan? Tolong berikan contoh percakapan pada poin ke-11. Answer. Thank you, sir, or madam, for connecting us and ordering for our room service as usual. Terima kasih. Kelompok sini ada yang ditanyakan? Bagaimana cara mengkonfirmasi pesanan? Operator mencatat pesanan dengan teliti, mencantau dari setiap item jumlah dari referensi khusus, konfirmasi pesanan pada pelanggan, sertakan perkiraan waktu pengantaran. Apa yang disiapkan waiter sebelum mengirim makanan ke ruangan tamu? Troli, peralatan makan dan makanan yang dipesan. Terima kasih. Baik, presentasi kali ini cukup di sini. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu tadi satu kelompok yang terakhir ya, yang sudah mempresentasikan dari tentang infografis tentang SOP room service. Tentunya hal ini istilahnya menjadi satu pemahaman yang nanti akan lebih mudah kalian pahami ketika betul-betul di program berikutnya, yaitu ketika OJT atau PKL nanti kalian akan lebih mudah memahami ketika betul-betul di hotel nanti akan ketemu pada channel yang namanya room service. Oke, kelihatannya pada ngantuk, kita ice breaking dulu ya. Jadi ice breakingnya sepele ya. Kita nyanyi-nyanyi dulu biar agak fresh. Tahu nyanyi-nyanyi lagunya Topi Saya Bunda? Tahu. Oke, coba karena ini ada banyak, kita berdua nih. Ya, nanti yang sudah sini nyanyi yang Topi Saya Bunda. Coba 1, 2, 3. Topi saya Bunda, Bunda topi saya. Kalau tidak Bunda, bukan topi saya. Yang sini nanti nyanyi yang giginya 32 itu ya. Coba 1, 2, 3. Burung kata 1, 2, 3. topi saya Bunda, topi saya. Wow, tidak dua topi saya. Meskipun liriknya tidak sama, nadanya hampir sama-sama banter pokoknya ya. Oke, gimana, masih ngantuk atau enggak? Ya. Ya, jadi terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Nanti untuk minggu depan kita lebih fokus pada preparation for to room service. Jadi nanti kita akan praktekkan ya. Jadi ketika hari ini kita sudah selesai SOP, silakan nanti pelajari tentang table setupnya yang kita pernah
pelajari dulu di semester berikutnya. Tapi table setup ini akan berbeda dengan table setupnya di room service. Karena di room service nanti setupnya lebih kepada troli dan tray, tidak di table. Meskipun nanti tray atau apa ini room service troli ini bisa menjadi table, tapi setupnya nanti akan sedikit berbeda, baik dari sisi napkin, folding dan seterusnya. Oke, itu aja untuk pembelajaran kali ini. Sebelum berakhir, silakan berdoa dahulu. Attention please. Let's pray together. Finish. Greeting to teacher. Good morning, sir. Good morning, thank you very much for attention and see you. See you. Selamat pagi Mr. Andrew selaku PP di Angkatan 9 di kelas 230. Selamat pagi Pak Jimmy. Selamat pagi. Di sini Pak Jimmy selaku yang saya observasi di proses supervisi akademik. Hari ini setelah kita melalui rangkaian pra-observasi, observasi, dan sekarang ini adalah rangkaian pasca observasi, di mana pasca observasi ini adalah sebuah proses yang harus kita lalui untuk melihat apa yang sudah direncanakan dan dilakukan ini ada kendala ataupun tidak, dan untuk mencarikan sebuah solusinya. Begitu Pak Jimmy. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Pak Jimmy. Yang pertama terkait dengan perasaan ketika jalannya observasi supervisi akademik kemarin yang sudah berlangsung dan dilakukan di kelas, apa perasaan Pak Jimmy yang sekarang ini dirasakan? Ya, tentunya kalau dari sisi perasaan pribadi lega gitu ya, karena otomatis ketika proses sebuah supervisi di observasi langsung itu akan berbeda ketika kita normally dengan murid-murid ketika di proses pembelajaran. Jadi kalau dari sisi perasaan ya lega, tapi secara proses pun ada catatan-catatan, jadi seperti itu. Ya. Jadi sudah dilakukan, alhamdulillah sudah lega. Cuman karena ada keberadaan saya di situ, akhirnya juga sedikit banyak akan agak berhati-hati begitu. Terus yang kedua, area pengembangan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan di dalam kelas itu kira-kira bagaimana dari proses pra yang sudah direncanakan dan yang sudah terjadi, area pengembangannya bagaimana? Tentunya proses di pembelajaran kemarin dari perencanaan yang sudah saya rencanakan, kemudian dalam proses juga di pembelajaran anak-anak di kelas, tentunya ada beberapa hal atau catatan di sini berkaitan dengan kompetensi anak-anak murid khususnya. Jadi ketika di mata pelajaran saya yang kemarin yaitu di Food and Beverage, terus kemudian anak-anak memang di awal di proses ini, kemudian mereka pada tahapan istilahnya basic atau preparationnya, jadi memang menyiapkan pada potensi diri, pada kesiapan diri anak-anak, khususnya kita kembangkan di higien sanitasinya dan sebagainya seperti itu. Karena ini memang real time-nya belum anak-anak lakukan di lapangan atau di praktek atau di industri, ini ada sebuah gambaran yang hanya kita visualisasikan atau kita demonstrasikan ke anak-anak dalam konteks materi dan beberapa contoh-contoh dari media pembelajaran yang saya sampaikan kemarin, seperti itu.
Berarti ini ya dari proses tersebut kira-kira yang Bapak Jimmy lakukan apakah ada sudah bisa dirasakan berhasil? Kalau pada range 100% mungkin belum maksimal, tapi minimal ada 80% up itu anak-anak sudah kontak memahami yang kita lakukan pendekatan mereka dengan kemarin dengan media yang saya bawa, dengan peraga, bagaimana perbandingannya ketika mencontohkan sebuah personality seorang cook yang kondisi yang tidak ideal sama yang ideal, kemudian anak-anak juga bisa menganalisis, mengamati dan seterusnya. Itu dari beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan dan diskusi yang dilakukan, minimal ada indikator atau bahwa anak-anak memahami dari konsep pembelajaran kemarin. Berarti walaupun sedikit tapi masih ada kendala ya Pak Jimmy ya di proses tersebut. Nah tadi kendala apa yang sekiranya dihadapi oleh Pak Jimmy? Ya, karena dari media pembelajaran yang saya pakai kemarin dengan visual, kemudian juga dengan media video yang saya tampilkan, karakteristik murid karakteristik murid saya yang di kelas kemarin kan tentunya juga tidak sama antara si A, si B, si C dengan kelas besar 36, masing-masing mempunyai karakteristik, mempunyai ciri khas sendiri-sendiri ketika memang secara memang dia secara visual mampu. Contohnya di kelompok kemarin yang satu kelompok itu dia lebih cepat mengerjakannya ketika dia melakukan proses diskusi pengamatan dan akhirnya dia menyampaikan dari pengamatan tugasnya. Tapi yang di sisi lain mereka masih belum. Kemudian ketika presentasi pun si anak dari kelompok yang sini ternyata juga tidak selancar yang kelompok satunya. Jadi seperti itu. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, dari kendala tersebut kira-kira Pak Jimmy punya ide apa untuk kedepannya biar setidaknya meminimalisir dari kendala tersebut di pertemuan berikutnya? Kira-kira Pak Jimmy punya gambaran yang bagaimana rencananya? Tentunya ini menjadi sebuah perencanaan dari pembelajaran saya di berikut atau pertemuan berikutnya, agar secara menyeluruh anak-anak itu bisa memahami cara kompetensinya pada materi tersebut, khususnya ketika anak yang berbeda kita amati dari beberapa kelompok kemarin, itu berarti ada satu perbedaan atau diferensi yang nanti akan kita lakukan kepada murid-murid tersebut dengan konteks metode pembelajaran. Mungkin mereka diberikan tas langsung atau dalam konteks seperti demonstrasi atau praktek. Dengan seperti itu akan berbeda dengan ketika memang salah satu yang kelompok lain ternyata dia lebih maksimal di visualnya. Luar biasa nih Pak Jim. Di sini sudah Pak Jim juga sudah menemukan solusinya. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya hal tersebut bisa dilakukan dan kedepannya juga pembelajaran semakin lebih baik lagi, pencapaian bisa sampai 100%. Amin. Berikutnya monggo Mister tanggapan dari proses kami pasca observasi. Tanggapan saya mengenai pasca observasi ini seperti yang disampaikan Bu Yeli tadi, ketika ada pertanyaan tentang perasaan gimana Pak Jimmy ketika diobservasi, itu memang awal-awal memang harus ditanyakan seperti itu. Perasaan itu memang harus ditanyakan. Terus pertanyaan tentang area pengembangan yang dilakukan dari pra dan dari yang sudah terjadi sudah ditanyakan. Terus adanya proses yang dilakukan mungkin ada kendala, tapi 80% sudah berhasil. Jadi di sini praktek coaching di sini sudah ada seperti semacam take and give-nya seperti itu dari Bu Yeli sendiri, juga dari Pak Jimmy sendiri. Dan dari kendala itu akhirnya Pak Jimmy tadi ada muncul ide-ide baru seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Mr. Andrew, terima kasih juga Pak Jimmy. Pasca observasi supervisi akademik hari ini sudah terlaksana dengan baik. Semoga kedepannya hal ini bisa menjadikan hal yang lebih baik lagi untuk peserta didik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila